1,000 days of lessons for discipline. 10,000 days of lessons for mastery. Miyamoto Musashi merupakan sosok samurai legendaris yang namanya sangat dikenal luas di Jepang, bahkan hingga sekarang. Ia dijuluki sebagai petarung pedang terhebat pada zamannya. Musashi hidup pada masa peperangan antar klan di Jepang abad ke-16. Ia merupakan putra dari keluarga samurai kelas menengah. Sejak kecil, Musashi sudah dituntut berlatih ilmu pedang dan strategi perang. Pada usia 13 tahun, Musashi sudah memenangkan duel pertamanya melawan samurai dewasa. Kemampuannya terasa saat bergabung dengan pasukan Toyotomi yang dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu. Reputasi Musashi makin dikenal luas ketika ia mengalahkan pendekar pedang terkenal bernama Sasaki Kojiro. Peristiwa itu terjadi di Pulau Genryujima dan Musashi menang dengan teknik cerdik menggunakan kayu. Setelah perang usai, Musashi banyak bepergian sendiri sambil menantang pendekar-pendekar pedang dari berbagai aliran. Ia hampir selalu menang, bahkan ketika melawan beberapa lawan sekaligus. Di usia 50 tahun, Musashi memutuskan pensiun dari dunia pertarungan. Ia hidup menyepi sebagai petapa dan menulis karya masterpiece-nya, yaitu Kitab 5 Cincin, yang berisi filosofi dan strategi bertarung serta kisah hidupnya. Musashi wafat pada tahun 1645 di usia 61 tahun. Meski sudah ratusan tahun berlalu, kisahnya masih tetap populer hingga saat ini. Banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik dari perjalanan hidup samurai agung ini. Dalam video singkat ini, mari kita simak 5 pelajaran utama dari kisah perjalanan dan pertarungan Musashi Miyamoto yang patut kita renungkan. Semoga bisa memberi inspirasi dalam meraih kesuksesan kita. Baiklah, mari kita mulai. Poin pertama, fokus pada tujuan utama. Miyamoto Musashi dikenal sangat fokus dalam mengejar tujuan utamanya, yaitu menjadi petarung pedang terhebat di Jepang. Semua aktivitas dan pola hidupnya dikhususkan demi mencapai tujuan tersebut. Sejak remaja, Musashi sudah memfokuskan diri berlatih ilmu pedang. Ia tidak tertarik dengan hal-hal lain yang dianggapnya tidak relevan dengan tujuannya, seperti mengejar popularitas atau kekayaan. Musashi sangat disiplin melatih teknik bertarung andalannya, Two Sword Style Nitenryu, yang memungkinkannya menggunakan dua pedang sekaligus untuk mengalahkan lawan. Ia juga rajin mempelajari strategi perang yang ampuh. Fokus pada satu tujuan inilah yang membuat Musashi mampu mengalahkan banyak pendekar pedang sekaligus dalam pertarungan satu melawan banyak. Ia selalu tampil dengan persiapan matang dan taktik jitu. Dari kisah Musashi, kita belajar pentingnya bahwa memiliki fokus dan tujuan utama dalam hidup itu sangat penting. Tanpa fokus yang jelas, kita cenderung mudah terombang-ambing oleh hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Tentukan tujuan utama dalam karir dan kehidupan kamu, kemudian fokuslah untuk mencapainya. Semua aktivitas dan keputusan kita sebaiknya dimaksudkan demi mendekatkan diri pada tujuan tersebut. Itulah pelajaran pertama dari Musashi Miyamoto. Tanamkan kefokusan dan disiplin untuk mengejar satu tujuan utama. Baiklah, mari kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Poin kedua adalah disiplin dan kerja keras. Salah satu kunci utama kesuksesan Musashi adalah disiplin dan kerja keras yang tinggi dalam berlatih. Sejak remaja, ia sudah sangat disiplin dan melatih kemampuan berpedangnya setiap hari. Musashi berlatih pedang berjam-jam setiap harinya, bahkan di tengah salju atau hujan deras sekalipun. Ia juga rajin berlatih strategi dan taktik perang. Ia juga mempelajari kitab klasik dan sejarah peperangan juga. Musashi tegas terhadap dirinya sendiri. Musashi tidak segan berpuasa jika dirasa perlu demi membuat tubuh dan pikirannya lebih kuat. Ia sangat sederhana dan jarang bersenang-senang, karena ia terlalu fokus berlatih untuk mencapai tujuannya. Berkat dedikasi dan kerja kerasnya, tak mengherankan jika kemampuan Musashi terasa setajam katana. Reputasinya sebagai petarung tak terkalahkan membuat banyak pendekar lain ingin menantangnya. Disiplin dan kerja keras adalah kunci sukses dalam bidang apapun. Tanpa itu, bakat dan potensi akan sia-sia. Dengan disiplin dan kerja keras, kita bisa memaksimalkan kemampuan diri kita. Tirulah semangat Musashi ini. Wujudkan cita-cita dengan disiplin berlatih dan kerja keras tanpa kenal lelah.
Karena sesungguhnya jalan menuju kesuksesan tidak pernah mudah, karena kesuksesan tidak akan dicapai jika tanpa kerja keras dan pengorbanan. Itulah pelajaran kedua dari kisah hidup Miyamoto Musashi. Jangan mudah menyerah, teruslah berjuang dengan kerja keras dan disiplin tinggi. Poin ketiga, terus belajar dan beradaptasi. Sepanjang karirnya, Musashi tidak pernah berhenti belajar dan mengasah kemampuannya. Ia rajin belajar dari pendekar tangguh yang ia kalahkan untuk memperbaiki gaya bertarungnya. Musashi juga dikenal adaptif menghadapi lawan dengan gaya dan kekuatan yang berbeda-beda. Ia bisa dengan cepat menganalisis kelemahan lawan dan menyusun strategi yang tepat untuk mengalahkannya. Konon, Musashi pernah mengalahkan pendekar pedang besar bernama Sasaki Kojiro dengan cara yang sangat tidak terduga. Di pertarungan di pantai, Musashi datang dengan terlambat hingga pasang naik. Karena medan berubah, ia pun mengadaptasi strategi dengan menggunakan perahu kayu sebagai pijakan, membuat jarak jangkauan pedangnya jadi lebih panjang dari Sasaki dan mampu mengalahkannya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa orang sukses selalu haus akan pengetahuan baru dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan. Maka dari itu, kita jangan pernah berhenti belajar dan mengupgrade kemampuan. Kita juga harus jeli melihat situasi dan kondisi yang berubah. Lalu kita dengan cepat menyesuaikan strategi, kreativitas, dan inovasi agar selalu relevan dengan perkembangan zaman. Itulah pembelajaran ketiga dari kisah Miyamoto Musashi. Teruslah asah diri, adaptasi, dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena ilmu yang bermanfaat itu tidak akan pernah ada habisnya. Poin keempat, hidup sederhana dan rendah hati. Meski diakui sebagai petarung pedang terhebat di Jepang, Musashi dikenal sangat sederhana dan rendah hati. Ia tidak tertarik dengan harta benda ataupun status. Musashi lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berlatih dan belajar daripada berfoya-foya menikmati hasil kerja kerasnya. Baginya, ilmu dan kemampuan lebih berharga dari apapun. Gaya hidup Musashi sangat sederhana dengan makan dan tidur di alam terbuka. Satu-satunya barang yang berharga miliknya hanyalah pedang hasil karya seniman ternama di Jepang, dan ia merawatnya dengan sangat hati-hati. Itulah sikap Musashi yang patut kita teladani, yaitu tetap rendah hati dan tidak sombong meski ia sudah diakui orang hebat. Ia bahkan tak segan belajar dari lawan yang berhasil ia kalahkan demi mengasah diri. Hidup sederhana dan rendah hati adalah kunci ketenangan dan fokus dalam mencapai tujuan. Kita jadi tak mudah terbuai harta benda dan kedudukan yang semu. Ingatlah selalu bahwa masih banyak yang harus kita pelajari dan perbaiki pada diri kita sendiri. Dan jangan mudah merasa paling hebat dalam mencapai tujuan yang belum kita capai. Itulah pelajaran keempat dari kisah Miyamoto Musashi. Poin kelima, kekuatan strategi yang baik. Selain karena kemampuan berpedangnya, Musashi dikenal sebagai strategi perang yang jenius. Ia selalu mempersiapkan strategi matang sebelum bertarung. Musashi sangat teliti mempelajari karakter dan kebiasaan lawannya. Ia kemudian menyusun strategi khusus untuk memanfaatkan kelemahan lawan tersebut. Misalnya, dalam duel melawan pendekar pedang bernama Shishido, Musashi sengaja datang terlambat untuk memancing emosi Shishido yang temperamental. Strategi ini berhasil membuat Shishido lengah dan kalah dalam pertarungan tersebut. Dalam situasi perang yang lebih kompleks, Musashi juga mampu menyusun strategi perang dengan memperhitungkan medan, cuaca, senjata, hingga psikologis prajurit. Otak strategisnya sungguh encer dalam memperdaya lawannya. Dari Musashi, kita belajar bahwa strategi yang baik sangat penting dalam memenangkan pertarungan, baik pertarungan peperangan maupun kompetisi bisnis modern. Kita harus cerdas membaca situasi dan menyusun langkah terbaik. Persiapan matang, analisis cermat, dan eksekusi jitu adalah kunci dalam mengatur strategi yang ampuh. Kita juga harus fleksibel menghadapi perubahan situasi dan menyesuaikan taktik. Dengan kemampuan menyusun strategi yang baik, kesuksesan pasti lebih mudah diraih. Itulah pelajaran terakhir dari kisah pertarungan agung Miyamoto Musashi. Strategi yang matang dan adaptif adalah kunci sukses dalam memenangkan setiap pertempuran dalam karir maupun bisnis kita. Itulah 5 pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah hidup samurai agung Miyamoto Musashi. Marilah kita ulas sekali lagi apa saja pelajaran tersebut. Pertama, Musashi mengajarkan kita untuk fokus pada satu tujuan utama dalam hidup. Tanpa fokus yang jelas,
kita akan mudah terombang-ambing oleh hal yang sebenarnya tidak penting. Oleh karena itu, tentukan tujuan besar dalam karir dan kehidupan Anda, lalu fokuslah untuk mencapainya. Kita juga perlu mendisiplinkan diri agar semua aktivitas dan keputusan kita dimaksudkan demi mendekatkan diri pada tujuan utama tersebut. Kedua, Musashi mencontohkan semangat disiplin dan kerja keras yang tak kenal lelah. Sejak remaja, ia sudah sangat disiplin melatih kemampuan berpedangnya setiap hari, bahkan di tengah hujan ataupun panas terik sekalipun. Inilah kunci utama kesuksesannya. Tanpa disiplin dan kerja keras, bakat dan potensi kita akan sia-sia. Kita perlu terus melatih dan mengasah kemampuan dengan kerja cerdas untuk meraih level tertinggi. Karena jalan menuju kesuksesan tidak akan pernah mudah. Perjuangan keras selalu dibutuhkan untuk mencapainya. Ketiga, Musashi mengingatkan kita untuk terus belajar dan mengasah diri. Sepanjang karirnya, ia tidak pernah berhenti belajar dari siapapun demi memperbaiki kemampuannya. Ia juga sangat adaptif dalam setiap pertarungan. Maka dari itu, kita harus memiliki mindset seumur hidup untuk terus belajar dan berlatih. Selalu terbuka dengan pengetahuan dan keterampilan baru, kita juga perlu jeli membaca situasi yang selalu berubah dan cepat menyesuaikan strategi. Keempat, hidup sederhana dan rendah hati adalah pelajaran berharga lain dari Musashi. Meski diakui hebat, ia tetap rendah hati dan tidak tertarik harta, benda, atau status. Ketenangan dan fokus pikiran jauh lebih berharga baginya. Terakhir, Musashi mengajarkan tentang kekuatan strategi yang baik. Ia selalu mempersiapkan strategi matang sebelum bertarung dan sangat lihai memanfaatkan kelemahan lawan. Kemampuan ini tentu saja sangat penting untuk memenangkan kompetisi di era modern. Demikian ulasan singkat 5 pelajaran dari kisah samurai agung Miyamoto Musashi yang patut kita renungkan. Terima kasih telah mengikuti video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.